rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Wa atainahum al-kitabal mustabin. Wa hadainahuma siratal mustaqim. Wa tarakna alaihima fil akhirin. Salamun ala Musa wa Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahuma min ibadinal mu'minin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 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 cek.
Lagu selanjutnya lagu Bengawan Solo.
the memories bring back you. Do 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 do. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I read all of the hates where it was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the tower. I carry the torches for ya that you know you never try. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. But everything gonna be alright. Go and raise a glass and say, yeah. Here's to the one that we got. Cheers to the wish you were here, but you know, 'cause the drinks bring back on the memory of everything we've been through. Toast to the one here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back on the memories, and the memories bring back you. Do 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 do. The memories bring back you. Do 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 do. The memories bring back you. Terima kasih. Upacara pelantikan Taruna-Taruni Angkatan 23 SMK Nusantara Batam tahun 2020 segera dimulai. Bapak Kepala Sekolah beserta rombongan menempatkan diri di ruang pelantikan. Peserta pelantikan menempatkan diri. Pelantikan memasuki ruang pelantikan.
daun pelantikan dimohon duduk. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton, hadirin dimohon berdiri. Sambutan, sambutan
Sambutan yang pertama, sambutan Bapak Yayan Haryadi SPI selaku Kepala SMK Nusantara Batang. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 kita bisa berkumpul melaksanakan pelantikan taruna-taruni angkatan 23 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang pada akhir nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik sebagai Ketua Yayasan SMK Nusantara Batang, Pak Akyas sebagai pengurus dan Pak Rojak juga, dan guru-guru, karyawan yang ada di luar, dan anak-anak sekalian, calon taruna-taruni angkatan 23 yang saya banggakan dan saya cintai. Kenapa saya bilang calon? Karena hari ini, nanti sebentar lagi kamu akan menjadi resmi menjadi taruna. Taruna di era pandemi dengan segala perbatasannya. Ya. Jadi emang hari ini yang ditunggu-tunggu kalian, kita sudah merencanakan. Begitu masuk terkena pandemi, akhirnya pelantikan kita tunda. Dan setelah kemarin kita melaksanakan ujian baru bisa dilaksanakan. Sedikit saya laporkan Pak Taufik, jumlah keseluruhan ini adalah 77 dari taruna-taruni yang lantik hari ini terbagi menjadi 3 kelas, nautika 2 kelas dan teknika 1 kelas Pak Taufik. Nah, mudah-mudahan dari 3 kelas ini akan muncul pelaut yang tangguh nanti. Biarpun di era pandemi ini kakak-kakak kamu sekarang juga belum bisa berangkat keluar dari Indonesia. Tahun kemarin juga harusnya sudah berangkat, begitu mau berangkat langsung pandemi, akhirnya sekarang ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan sampai dengan ini betul-betul berhenti. Maka dari itu saya mohon seperti biasa gaya hidup sehat tetap harus kita laksanakan. Untuk Bapak Ibu wali murid yang ada di kelas masing-masing, saya sampaikan Bapak Ibu, hari ini emang terasa sepi sekali di sekolah karena anak kelas 11 dan kelas 12-nya hari ini di rumah masing-masing. Tidak boleh kami datang untuk menyaksikan adik-adiknya dilantik. Biasanya kita mengadakan pelantikan di lapangan dengan acara yang agak sedikit ramai, tapi hari ini sepi sekali karena kakaknya ada karena kita kemarin menerapkan protokol kesehatan untuk tatap muka juga giliran. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu memaklumi, dan yang berikutnya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid kelas 10 yang telah mempercayakan kepada kami untuk anak-anaknya dididik di SMK Nusantara ini selama 3 tahun nanti. Terima kasih atas kepercayaannya Bapak. Yang kedua, kami mohon maaf atas nama institusi apabila di dalam penyambutannya dan di dalam keadaan yang emang pandemi kayak, kami minta maaf apabila ada kekurangan. Dan untuk anak-anakku, mulai nanti setelah dilantik, kamu membacakan Panca Prasetya, tolong. Di dalam Panca Prasetya SMK Nusantara, di situ ada namanya janji kamu selama 3 tahun di sini. Jadi tolong jangan hanya nanti dibacakan, diresapi, dan itu akan dibacakan nanti setiap upacara. Maka dari itu akan selalu kamu harus ingatkan yang namanya Panca Prasetya. Ya, itu janji kamu sekolah di sini.
Mungkin itu aja Pak Taufik laporannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat kepada anak nanti ya. Saya nanti kami lantik, kamu akan resmi menjadi keluarga besar SMK Nusantara Batang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayan Haryadi SPI. Semoga sambutannya dapat bermanfaat. Sambutan yang kedua, sambutan Bapak Ahmad Taufik SPMSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dan Ketua Yayasan SMK Nusantara Batang. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Yang pertama kepada anak-anakku calon taruna-taruni yang sebentar ya. Karena ini masih dalam satu ruangan, jadi kalaupun mic-nya terganggu, kalian semuanya masih dengar ya? Dijawab, masih dengar ya? Baik. Yang pertama, Pak Taufik selaku Ketua Yayasan SMK Nusantara Batang berpesan kepada kalian semua. Situasi ini harus kita apa namanya? Harus kita sikapi secara bijak. Ya. Bagaimana cara menyikapi secara bijak? Kalian semua yang pertama harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kalau nanti pihak sekolah mengatur kalian semuanya harus masuk belajar dengan tatap muka, ikuti aturan itu. Mulai dari kalian masuk pintu gerbang sampai dengan pembelajaran di kelas, sampai dengan nanti perjalanan kalian pulang, itu akan diatur oleh pihak sekolah. Nah, selama pembelajaran di sekolah pada kondisi normal, kita sama-sama tahu ya, tidak mungkin sekolah pakai masker. Kan begitu. Tapi untuk kali ini karena kita masih semua siswa paling tidak punya 2 masker. Jadi ketika yang satu dicuci, yang satu masih bisa dipakai, begitu seterusnya untuk bergantian. Terapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pihak pemerintah maupun oleh kita semuanya. Pakai masker, selalu cuci tangan. Selalu cuci tangan itu maksudnya sesering mungkin. Sesering mungkin kita cuci tangan pakai sabun. Kemudian jaga jarak. Nanti kelasnya diatur sedemikian rupa, tidak satu meja untuk 2 siswa, ya. Satu meja nanti 1 siswa. Kalian nanti ikuti. Bisa kalian bayangkan ketika rekan-rekan yang belajar dengan full daring, ya, belajar full daring dengan belajar full tatap muka pasti jauh berbeda, ya, pasti jauh berbeda. Oleh karena itu, kalau nanti sekolah kita ini menerapkan model full daring, model full tatap muka, kalian harus betul-betul menjaga protokol kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau misalnya kok nanti ditetapkan secara kombinasi itu misalnya kelas hari Senin kelas 10 semua, hari Selasa kelas 11 semua, hari Rabu kelas 12 semua. Nah, nanti ketika kalian giliran ada di rumah, tolong kalian betul-betul harus tetap belajar.
Bapak Ibu sekalian yang berada di kelas masing-masing, saya minta tolong untuk kita sama-sama bekerja sama yang baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika anak-anak ini jam belajar itu ya pastikan anak-anak itu harus pada posisi belajar sekalipun di rumah. Kalau nanti memang diterapkan kombinasi tatap muka dan daring. Kemudian manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, anak-anakku sekalian. Perpustakaan, kalian belajar di rumah kan berarti harus bawa buku. Kalau kalian ketika misalnya nanti ditetapkan kombinasi, ketika kalian harus belajar di rumah, berarti pada saat kalian masuk ini sudah merencanakan ketika mau belajar di rumah, mau belajar mata pelajaran apa itu, bukunya harus disiapkan dari pada saat kalian ada di sekolah. Jadi jangan sampai ketika kalian belajar di rumah tidak membawa buku, tidak membawa peralatan yang harus disiapkan, terus belajarnya bagaimana di rumah, seperti itu. Sekali lagi saya minta kerjasamanya yang baik Bapak Ibu sekalian, ya, para wali murid, karena pengamatan kami sementara ini anak-anak yang belajar di rumah ini banyak hal yang dijumpai. Ada anak-anak yang terlepas dari kendali orang tua karena berbagai faktor. Bapaknya bekerja, ibunya bekerja, anaknya sudah diwanti-wanti untuk belajar tapi ya tidak belajar. Mungkin bermain dengan temannya, sudah dibekali handphone untuk menerima tugas dari sekolah tapi digunakan untuk yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Itu masih juga terjadi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ya, tolong ya kalian seusia SMK ini sudah harus lebih mengerti, harus lebih paham ya betapa Bapak Ibu kalian mencari uang, mencari nafkah untuk membiayai sekolah kalian. Kalau kalian belajarnya tidak serius, itu nanti yang akan menanggung kerugian kalian sendiri. Ya, itu cara menyikapi secara bijak. Jadi manfaatkan waktu yang ada ini untuk belajar dan belajar. Kemudian yang kedua, karena pada masa sekarang ini ya kalian semuanya, kita semuanya, tidak siswanya saja, gurunya saja, ini kita tidak bisa terlepas dari sebuah media, alat media komunikasi, handphone dan sebagainya. Oleh karena itu manfaatkan peralatan itu untuk hal-hal yang betul-betul positif. Jadi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Hindari penyebaran informasi yang bersifat hoax. Ya, yang bersifat hoax itu betul-betul harus dihindari karena dunia ini akan menjadi ramai ketika kita sama-sama tidak bisa mengendalikan alat komunikasi yang kita punya. Kalau tidak tahu sumber informasinya, tidak usah di-share atau kemana-kemanakan. Sudah. Kalau kita menerima, kalau kita tidak memerlukan, hapus saja. Itu anak-anakku sekalian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, sikapi masa pandemi ini dengan sikap yang arif dan bijaksana. Kita tidak usah terlalu ketakutan, ya. Kita tidak usah terlalu ketakutan dengan yang namanya virus corona. Tapi justru bagaimana kita bersahabat dengan virus corona itu. Caranya bagaimana? Caranya ya kita menjaga protokol kesehatan itu tadi. Ya. Karena sudah sering kita dengarkan, apabila kita ketakutan, kita khawatir berlebihan,
justru situasi seperti itu akan menurunkan tingkat imunitas kita, tingkat kekebalan kita. Jadi kita bersahabat artinya jangan melawan. Melawan itu bagaimana? Kalau kita disuruh pakai masker, kita tidak pakai masker, ya itu namanya melawan. Gitu. Ya, ini Pak Taufik dilepas dulu sebentar karena masih bicara, nanti kalau sudah ya dipakai lagi. Seperti itu. Kemudian cuci tangan pakai sabun, ya sesering mungkin. Ya. Karena kalian kalau masuk sekolah berarti kan dari jam berapa Pak? Jam 7:30 sampai dengan jam 12:30, itu ada berapa jam? Usahakan 1 jam sekali atau mungkin 2 jam sekali kalian cuci tangan, terutama kalau kalian mau makan, ya. Itu harus betul-betul diperhatikan. Terkait dengan peluang magang dan sebagainya, ya kita sementara masih harus bersabar, anak-anakku sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, kita harus bersabar karena kita memang terikat dengan pihak lain. Kita tidak bisa menentukan sendiri kita mau praktek di mana, kita mau magang di mana, mereka ngikut kita, tidak bisa begitu. Justru malah kita harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan-perusahaan yang akan kita tempati sebagai tempat magang atau tempat praktek. Ya, yang terakhir saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada anak-anakku semuanya, ya. Tambahkan saat-saat atau waktu-waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, anak-anakku semuanya, setiap habis sholat, kecuali kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tambahkan satu ungkapan permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Mudah-mudahan virus coronanya segera pergi. Tidak hanya di Batang saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi dari muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus itu dari muka bumi dan pandemi ini segera berakhir agar kita bisa hidup normal kembali. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku. Selamat ya, kalian sebentar lagi akan dilantik sebagai taruna-taruni angkatan 23. Ya, saya ikut berdoa mudah-mudahan kalian selama pembelajaran di SUPM ini semuanya sehat, selamat, tidak ada halangan apapun. Ya, kuncinya ya kalian harus serius dalam belajar, harus serius. Taati Bapak Ibu guru. Ya. Jangan ada anak-anak yang melawan kepada Bapak Ibu guru. Kalian harus ingat, apabila kalian tidak taat kepada Bapak Ibu guru, maka nanti ilmunya tidak berkah. Kalian tidak mau kan? Ya. Jadi kalian harus taat kepada Bapak Ibu guru. Di rumah taat kepada Bapak Ibunya sendiri, di sekolah taat kepada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan hidup kalian ke depan sejahtera. Amin Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufik SPMSI, semoga sambutannya dapat bermanfaat. Pembacaan ikrar oleh Kepala Sekolah, hadirin dimohon berdiri. Bendera merah putih memasuki tempat pelantikan.
SMK Nusantara Batang adalah sekolah yang bergerak di bidang pelayaran dan perikanan yang ada di Kabupaten Batang. Melalui misi dan misi sekolah, SMK Nusantara Batang mencetak taruna-taruni yang disiplin, tangguh, dan religius. Untuk itu, sebagai calon taruna-taruni SMK Nusantara Batang, saya harap kalian semua dapat mengucapkan ikrar. 5 janji taruna yang akan dijadikan pegangan dan pedoman sebagai taruna-taruni SMK Nusantara Batang. Ikuti yang saya ucapkan. Panca Prasetya Taruna. SMK Nusantara Batang. 1. Kami Taruna SMK Nusantara Batang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami Taruna SMK Nusantara Batang disiplin dan bertanggung jawab. 3. Kami, Taruna SMK Nusantara Batang, patuh terhadap guru, karyawan, dan hormat kepada kakak kelas. 4. Kami, Taruna SMK Nusantara Batang, menjunjung tinggi alma mater sekolah. 5. Kami, Taruna SMK Nusantara Batang, siap mengabdi kepada nusa dan bangsa. Bendera merah putih meninggalkan tempat pelantikan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Akyas MSI dipersilakan.
Pemasangan tanda evolet. Hadirin dimohon berdiri. Muhammad Sahrul N, putra pasangan dari Bapak Soeharto dan Ibu Sriwigati, jurusan Teknika. Ibnu Saif Abdul B, putra pasangan dari Bapak Adi Karyati dan Ibu Winaini, jurusan Nautika. Salvo Destino, putra pasangan dari Bapak Suhani dan Ibu Yufrianti, jurusan Teknika. Dedi Adi Saputra, putra pasangan dari Bapak Anang Ma'ruf dan Ibu Khalifah, jurusan Nautika. Bima Adi Santoso, putra pasangan dari Bapak Rahono dan Ibu Sri Indari Kudung, jurusan Teknika. Reza Rafansyah, putra pasangan dari Bapak Solihin dan Ibu Siti Hotijah, jurusan Nautika. Vicky Sabda Ali Basya, putra pasangan dari Bapak Teguh dan Ibu Elvi Mulyaningsi, jurusan Nautika. Muhammad Ramadhani, putra pasangan dari Bapak Casmito dan Ibu Nur Fadilah, jurusan Nautika. Muhammad Salman Al-Farizi, putra Bapak Fayakun dan Ibu Raisa, jurusan Teknika. Andri Setiawan,
putra Bapak Tamat dan Ibu Charma jurusan Nautika. Yanuar Rangga Yudhistira, putra pasangan dari Bapak Surip Mulyono dan Ibu Sukana jurusan Nautika. Ferdian Syah Ramadhani, putra Bapak Suyitno dan Ibu Martin Wijayanti jurusan Nautika. Abdul Aziz, putra Bapak Ratmo dan Ibu Casutri jurusan Nautika. Muhammad Iswan Sutopo, putra pasangan dari Bapak Rohani dan Ibu Ismiati jurusan Nautika. Misbahul Ulum, putra pasangan dari Bapak Ahmad Saifuddin dan Ibu Triana jurusan Teknika. Dava Syaftian, putra pasangan dari Bapak Slamet Prianto dan Ibu Elis Tiawati jurusan Teknika. Adi Prayogo, putra pasangan dari Bapak Besari dan Ibu Rukima jurusan Teknika. Akidah Syatra Sifa Akbar, putra pasangan dari Bapak almarhum Agus Dwi Dowarso dan Ibu Sri Purwani jurusan Teknika. Bayu Atma Pradana, putra pasangan dari Bapak Nahrawi dan Ibu Puji Lestari jurusan Teknika. Febian Ruby Septiano, putra pasangan dari Bapak Siswanto dan Ibu Darsi jurusan Teknika. Muhammad Ramadan, putra pasangan dari Bapak Casmito dan Ibu Nur Fadila jurusan Nautika.